Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Gabriela Nikita Rindia Agustin dengan NIM 1417011019. Saya dari mahasiswa dengan program studi pendidikan ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai dengan latar belakang. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan sangat ditentukan oleh tingkat kepentingan maupun kepuasan pelanggan itu sendiri. Seiring makin banyaknya aktivitas di luar rumah yang sangat bervariasi oleh manusia, maka kesempatan orang yang bersifat cepat, praktis, dan nyaman semakin tinggi. Hal ini membawa dampak positif bagi para pengusaha untuk melihat peluang bisnis dan mempengaruhi pelanggan Indonesia yang bersifat konsumtif. Seiring semakin konsumtif dan bervariasi pelaku pelanggan di Indonesia dan didukung dengan jumlah penduduk yang besar, maka tidak sedikit para pengusaha tertarik menjalankan bisnis kuliner atau usaha di bidang makanan dan minuman. Menurut Kotler tahun 2001, bahwa dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya. Kunci utama perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Menurut Ciptono tahun 2016, terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menentukan kepuasan konsumen. Yang pertama, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosi, harga, dan biaya. Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada Kedai Vanseva yang berada di Jalan Pandawa, Tegalalang, Gianyar. Hal yang menarik dari Kedai Vanseva yaitu menawarkan berbagai macam menu makanan dengan harga terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Kedai Vanseva atas nama Iwayan Pasek Widnyane, beliau menjelaskan bahwa kini perusahaan masih terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Beliau juga menyadari masih banyaknya kekurangan yang dialami. Contohnya, rasa makanan yang disajikan tidak selalu sama, terkadang enak, terkadang hambar. Penyajian produk antara yang di menu dengan yang disajikan terkadang berbeda. Fasilitas yang ada terbatas, bangunan restoran yang tidak terlalu luas, sempitnya lahan parkir, terutama untuk roda 4, terbatasnya jumlah karyawan sehingga waktu penyajian produk sangat lama. Dari latar belakang masalah pada penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar. Baik, dari latar belakang tersebut dapat saya rumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar. Nah, adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di perusahaan mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada bagi mahasiswa.
Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, khususnya di bidang manajemen pemasaran mengenai permasalahan pada kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, serta dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 atau S1. Kemudian yang kedua ada bagi Undiksa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang terakhir ada bagi kedai Vanseva itu sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yang dapat menunjang tingkat kualitas pelayanan dan kualitas produk dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Untuk selanjutnya masuk kepada materi landasan teori. Yang pertama ada kualitas pelayanan. Menurut Ciptono tahun 2006, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kemudian menurut Kotler dan Keller tahun 2007 menyatakan bahwa kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, di mana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan sebagai perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima secara nyata. Selanjutnya, adapun dimensi kualitas pelayanan menurut Ciptono tahun 2009 terdapat 5 bagian. Yang pertama itu ada keandalan. Keandalan yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Artinya, para karyawan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Yang kedua ada daya tanggap. Daya tanggap yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap, yakni motivasi para karyawan dalam memecahkan masalah yang dihadapi pelanggan dalam menggunakan jasa. Yang ketiga yaitu ada jaminan. Jaminan yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan. Selanjutnya, keempat ada perhatian. Perhatian meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan, yaitu sikap karyawan yang menunjukkan perhatian yang tulus dalam melayani konsumen. Dan yang terakhir ada bukti fisik. Bukti fisik meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Selanjutnya yaitu indikator kualitas pelayanan. Menurut Ciptono tahun 2012 ada 5 bagian. Yang pertama ada tidak berwujud atau intangibility. Yang kedua ada tidak terpisahkan atau inseparability. Yang ketiga ada bervariasi atau variability. Yang keempat ada mudah lenyap atau perishability. Dan yang terakhir ada kurangnya kepemilikan atau lack of ownership. Selanjutnya masuk kepada materi kualitas produk. Kualitas produk menurut Ciptono tahun 2008, kualitas produk adalah kualitas meliputi usaha, memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 menyatakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi, dan perbaikan serta atribut lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah bagaimana produk itu memiliki nilai yang dapat memuaskan konsumen, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang menunjuk pada atribut atau sifat-sifat yang terdapat dalam suatu barang atau hasil. Selanjutnya mengenai dimensi kualitas produk. Menurut Ciptono tahun 2008, dimensi kualitas produk terbagi menjadi 9. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada fitur, yang ketiga keandalan, keempat kesesuaian, kelima daya tahan, keenam kecepatan, ketujuh kesesuaian dengan spesifikasi, kedelapan estetika, dan yang terakhir ada persepsi terhadap kualitas. Selanjutnya indikator kualitas produk menurut Kotler tahun 2005. Yang pertama ada kadar atau komposisi produk, yang kedua ada desain produk, dan yang terakhir ada daya tahan produk.
Selanjutnya tentang kepuasan konsumen. Menurut Daryanto dan Setio Budi tahun 2014, kepuasan konsumen merupakan suatu penilaian emosional dari konsumen setelah konsumen menggunakan produk, di mana harapan dan kebutuhan konsumen yang menggunakannya dapat terpenuhi. Selanjutnya menurut Kotler dan Keller tahun 2009, kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil yang diharapkannya. Selanjutnya menurut Ciptono tahun 2012, kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan dan terpenuhi dengan baik. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari konsumen atas penggunaan produk, barang, atau jasa ketika harapan dan kebutuhan terpenuhi. Dengan kata lain, jika konsumen merasa apa yang diperoleh lebih rendah dari yang diharapkan, maka konsumen tersebut tidak puas. Begitu pula sebaliknya. Nah, adapun dimensi kepuasan konsumen menurut Ciptono tahun 2012. Yang pertama ada kepuasan general atau keseluruhan, yang kedua ada konfirmasi harapan, dan yang ketiga ada perbandingan dengan situasi ideal. Indikator kepuasan konsumen menurut Kotler. Yang pertama yaitu keluhan teratasi adalah keluhan yang disampaikan oleh konsumen bisa diatasi oleh perusahaan. Yang kedua ada perasaan puas, yaitu konsumen yang puas akan melakukan pembelian ulang. Dan yang ketiga ada kesesuaian dengan harapan, yaitu permintaan konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya mengukur tingkat kepuasan menurut Kotler dalam Ciptono tahun 2011 terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran, yang kedua ada survei kepuasan pelanggan, yang ketiga ada ghost shopping, dan yang terakhir ada lost customer analysis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen menurut Ciptono tahun 2016 terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada harga, yang ketiga kualitas pelayanan, yang keempat faktor emosional, dan yang terakhir biaya dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa. Selanjutnya, dalam penelitian ini mengkaji hasil penelitian yang relevan atau penelitian menggunakan penelitian terdahulu, di mana penelitian atas nama Sukmawati tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen, Garden Cafe Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen di Kedai Bangsawan Klaten. Kerangka berpikir, yaitu penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat, yaitu kepuasan konsumen, dan dua variabel bebas, yaitu kualitas pelayanan dan kualitas produk. Selanjutnya, kedua variabel tersebut diduga mempengaruhi kepuasan konsumen. Pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan persepsi pelanggan tentang mutu suatu usaha. Semakin baik pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan, sehingga usaha tersebut akan dinilai semakin bermutu. Selanjutnya, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Peningkatan kualitas produk merupakan suatu yang sangat penting. Dengan demikian, produk perusahaan semakin lama semakin tinggi kualitasnya. Apabila peningkatan kualitas produk dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dapat tetap memuaskan para pelanggan dan dapat menambah jumlah pelanggan. Selanjutnya, pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan merupakan bagian dari pengalaman pelanggan terhadap suatu produk yang ditawarkan serta pelayanan yang diperoleh. Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk dan pelayanan akan berpengaruh terhadap pola perilaku selanjutnya. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas, yaitu kualitas pelayanan dan kualitas produk,
dan variabel terikat yaitu kepuasan konsumen. Seperti yang terlihat pada slide gambar rancangan penelitian, di mana garis tanpa putus menggambarkan hubungan kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepuasan konsumen dan hubungan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan garis putus-putus menggambarkan hubungan simultan antara kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Kedai Vanseva yang beralamat di Jalan Pandawa, Tegalalang, Gianyar. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh konsumen Kedai Vanseva dan menggunakan 80 orang sebagai sampel. Selanjutnya ada definisi dan operasional variabel penelitian. Yang seperti yang terlihat pada slide, terdapat 4 bagian tabel. Yang pertama ada tabel variabel, kemudian definisi variabel, tabel indikator, dan tabel skala ukur. Selanjutnya mengenai jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan sumber data berasal dari data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun teknik analisis data, yang pertama ada analisis regresi linier berganda, yang kedua ada uji asumsi klasik, yang ketiga ada uji signifikan pengaruh parsial atau uji T, dan yang terakhir uji signifikan pengaruh simultan uji F. Selanjutnya masuk kepada hasil penelitian. Yang pertama ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Tabel koefisien seperti yang terlihat pada slide. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai T hitung sebesar 2,119 dengan nilai signifikansi 0,037 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Terdapat tabel koefisien seperti pada slide. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai T hitung sebesar 7,377 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Tabel ANOVA seperti yang terlihat pada slide menggambarkan diperoleh nilai F hitung sebesar 3,037 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh simultan antara kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau adjusted R-square. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,680. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 68% kepuasan konsumen di Kedai Vanseva Tegalalang Gianyar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kualitas produk, sedangkan 32% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Selanjutnya ada koefisien beta. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstan Y atau kepuasan konsumen sebesar 20,394. Maka hasil dari X1 atau kualitas pelayanan sebesar 0,074 dan X2 kualitas produk sebesar 0,456. Bernilai 0 atau konstan. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa adanya pengaruh X1 yaitu kualitas pelayanan dan X2 yaitu kualitas produk sebesar 1 satuan.
sehingga Y atau kepuasan konsumen akan mengalami perubahan sebesar nilai koefisien beta masing-masing dikalikan dengan besarnya kenaikan yang terjadi. Selanjutnya masuk ke materi pembahasan. Pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa Tegalalang Gianyar. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori dan didukung dengan penelitian terdahulu, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa Tegalalang Gianyar menunjukkan bahwa ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini didukung oleh teori dari Lupioadi tahun 2001 yang menyatakan kualitas pelayanan adalah suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dengan tingkat yang diharapkan. Lebih lanjut, penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2017 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara parsial antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan adanya pengaruh secara simultan antara kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa Tegalalang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa Tegalalang Gianyar menunjukkan bahwa ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Hal ini didukung oleh teori dari Irawan tahun 2002 yang menyatakan kualitas produk adalah driver kepuasan konsumen yang multidimensi. Kualitas produk yang diberikan oleh Kedai Vansefa sangat erat kaitannya dengan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Lebih lanjut, penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiade tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan ikan bakar Pantai Pelabuhan. Selanjutnya, pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa Tegalalang. Hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa Tegalalang Gianyar menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen. Artinya, kualitas pelayanan dan kualitas produk merupakan faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Ciptono tahun 2016 yang mengatakan bahwa penentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas produk, kualitas pelayanan, emosi, harga, dan biaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu simpulan penelitian. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar 2,119 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,037 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar 7,377 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen di Kedai Vansefa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 3,037 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Nah, adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti dalam skripsi ini, yang pertama, saran bagi pengelola di Kedai Vansefa. Bagi pengelola di Kedai Vansefa agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan komunikatif. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan agar pelanggan tidak berpindah ke pesaing lainnya mengingat saat ini bisnis kuliner berkembang pesat. Selain itu, pengelola Kedai Vansefa perlu meningkatkan kualitas produk dengan cara memberikan produk yang lebih bervariasi, enak, dan menarik. Dikarenakan kualitas pelayanan dan kualitas produk sangat mempengaruhi kepuasan konsumen. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya,
Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan populasi dan sampel yang lebih luas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi yang telah saya buat. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.